Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Robiana. Di video ini kita akan membahas pelajaran fisika tentang dinamika rotasi. Dan di part kali ini kita bahas yang pertama, yaitu tentang momen gaya atau biasa disebut dengan torsi. Baiklah, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Oke, baiklah. Yang pertama kita bahas tentang momen gaya. Apa itu momen gaya atau torsi? Yakni kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda pada suatu sumbu. Jadi, momen gaya itu berbeda dengan gaya. Gaya sudah kita pelajari pada materi dinamika partikel kelas 10. Kita tahu, gaya adalah tarikan atau dorongan. Karena adanya gaya atau dorongan, maka geraknya itu lurus. Lurusnya ke kanan atau ke kiri. Nah, perbedaannya adalah momen gaya yaitu kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda pada suatu sumbu. Jadi di sini geraknya adalah berputar atau melingkar. Atau nama lainnya itu disebut dengan gerak rotasi. Kalau kalian berputar, pasti akan mengelilingi suatu titik tertentu yang akan disebut dengan poros. Ibaratnya, kalau kita gerak rotasi, lintasannya yaitu berbentuk lingkaran. Maka titik pusat lingkaran adalah sumbunya atau porosnya. Di mana jarak suatu sumbu itu sama, yakni sebesar dengan jari-jari. Nah, oke. Jadi paham ya, apa itu beda antara momen gaya dan gaya. Berikutnya kita masuk ke persamaan. Yang pertama yaitu gaya tegak lurus dengan lengan gaya. Yang kedua, gaya tidak tegak lurus dengan lengan gaya. Kita bahas yang pertama. Di sini untuk persamaan torsi itu sama dengan tau sama dengan F dikali R, di mana tau itu sama dengan momen gaya atau torsi dalam Newton meter. F itu yakni gaya dalam Newton, sedangkan R itu sama dengan lengan gaya itu dalam meter. Di sini ada lengan gaya. Kita lihat gambarnya. Lengan gaya ada porosnya. Porosnya kita anggap tetap dan ada gaya arahnya ke atas. Karena porosnya tetap, maka dia terkunci. Jadi, batang berputar bukan ditarik ke atas. Berputarnya ini dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Jadi syaratnya R tegak lurus dengan gaya. Jadi bisa kita buatkan F itu tegak lurus dengan gaya, maka di sini akan terbentuk sudut siku-siku. Selanjutnya perjanjian arah momen gaya. Momen gaya jika searah putaran jarum jam, maka akan bernilai positif. Dan momen gaya jika arah putarannya berlawanan putaran jarum jam, maka bernilai negatif. Sudah jelas ya. Jadi untuk menentukan positif negatifnya ini sangat penting untuk momen gaya. Berikutnya kita bahas yaitu gaya tidak tegak lurus dengan lengan gaya. Di sini ada dua trik. Bagaimana cara menyelesaikannya? Trik yang pertama kita lihat gambarnya. Di sini ada poros. Terus diberi ada gaya. Gayanya itu tidak tegak lurus. Dia ke samping membentuk sudut theta. Bagaimana caranya? Dia kan harus tegak lurus nih. Maka kita uraikan dulu arah gayanya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Dan ini sudah kita bahas di kelas 10.
Bagaimana cara menguraikan arah gayanya? Nah, yang berada di samping sudut itu F cos theta, sedangkan yang berlawanan itu F sin theta. Nah, di sini kan tadi kita suruh uraikan F menjadi gaya yang sejajar dan tegak lurus dengan lengan gaya. Nah, kemudian ambil gaya yang tegak lurus lengan saja dalam perhitungan. Nah, mana yang tegak lurus terhadap lengan? Kita lihat lagi gambarnya. Maka F sin theta. Jadi kita tidak pakai yang F karena F tadi tidak tegak lurus. Maka persamaan tau sama dengan F sin theta dikali R. Kenapa F sin theta yang kita pakai ke F cos theta? Coba kita bayangkan. Jika pada lengan itu kita beri gaya F cos theta, maka dia akan lurus. Kemana arah geraknya? Apakah dia bisa berputar? Tidak. Nah, maka yang bisa memutar itu F sin theta. Nah, sampai di situ bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke trik kedua. Baiklah, kita lihat lagi yang trik kedua. Nah, di sini ada sebuah lengan dengan poros. Nah, porosnya tetap, ada gaya F. Bagaimana cara menguraikannya kalau seperti ini? Kita coba ini. Kita tarik gaya F. Kalau kita tarik ke atas, maka dia akan semakin jauh terhadap poros. Jadi supaya dia menjadi lebih dekat, itu maka kita tarik ke bawah sampai dia tegak lurus terhadap lengannya. Jadi gayanya tegak lurus terhadap lengannya, dan dia mendekati sumbu poros. Setelah itu kita uraikan. Di sini ada sudut theta yang tadi membentuk sudut theta di F. Jadi lawannya ini juga sudut theta. Yang berada di samping itu cos theta, sedangkan yang berada di depan sudut itu R sin theta. Sebenarnya prinsipnya sama aja dengan yang F tadi, F sin theta. Di sini yang kita uraikan R-nya atau lengannya. Panjang garis yang ditarik itu adalah lengannya. Jadi dari sumbu poros ini sama dengan lengan poros, maka besar to sama dengan F dikali R sin theta. Nah, coba kita lihat lagi. Tadi to sama dengan F sin theta dikali R. Sedangkan trik kedua to sama dengan F dikali R sin theta. Jadi prinsipnya sama saja, cuman yang pertama itu yang kita uraikan F-nya, sedangkan trik yang kedua kita uraikan itu R-nya atau lengannya. Jadi dari sini kita bisa lihat mana trik yang mudah. Nah, jadi mungkin sebagian kita beranggapan trik yang pertama itu yang lebih mudah untuk menguraikan gaya. Jadi ada suatu keadaan yang membuat dengan menguraikan lengannya atau R-nya itu lebih mudah. Jadi tergantung dari bentuk keadaannya atau bentuk soalnya. Nah, bagaimana? Sudah bisa dipahami? Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut. Oke, kita lihat contoh soal. Di sini ada sebuah batang. Titik A, B, dan C. Titik A itu ada gayanya F1 dan titik B F2 dan titik C diberi gaya F3. Jika masa batang diabaikan, jarak A ke B itu 40 cm dan B ke C 80 cm. Tentukan momen gaya di A titik B, yang B momen gaya di titik C, dan yang C
yaitu momen gaya di tengah-tengah batang. Kita lihat lagi, sebelum kita selesaikan, kita lihat gambarnya. Momen gaya atau gaya pada titik A ini masih miring, berarti kita harus luruskan dulu. Berarti kita harus tegak lurus terhadap lengan gaya. Nah, di sini miring membentuk sudut 45 derajat. Berarti kalau kita luruskan sesuai dengan trik yang pertama, maka kita dapat F1 sin theta. Berarti tetanya itu 45 derajat. Oke, kita lihat penyelesaian soal yang pertama. Bagaimana menentukan momen gaya di titik B? Kita lihat sumbu B, lihat gambarnya, sumbu B itu sebagai poros. Berarti dia tetap. Kita lihat tadi, jika kita putar batang, maka yang searah jarum jam geraknya yaitu F1. Sedangkan F3 itu berlawanan arah jarum jam, maka nilainya negatif. Bagaimana dengan sumbu B? Titik B. Titik B ini karena dia sebagai poros, maka dia tidak punya panjang lengan atau tidak punya R, maka dia torsinya sama dengan 0. Kita masukkan ke rumusnya. Sigma tau sama dengan tau di B, yaitu tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. Kita uraikan tau 1. Tau 1 F1 dikali sin theta dikali R. Sedangkan tau 2 tadi kita dapat karena dia tidak punya panjang lengan, maka tau 2-nya 0. Lanjut, tau 3 di sini berlawanan arah jarum jam gayanya, maka langsung kita kurang. F3 dikali 0 dikali R. R-nya di sini tadi jarak B ke C itu 0,8. Kita masukkan angkanya. F1-nya 10 akar 2 dikali sin tetanya sin 45 setengah akar 2 dikali jarak A ke B itu 0,4. Dikurang F3 25 dan R B ke C itu 0,8. Caranya, akar 2 dikali akar 2 itu 2. 2 dibagi 2 habis. Berarti tinggal 10 dikali 0,4. Maka kita dapatkan nilainya 4. Dikurang 25 dikali 0,8. Dapatnya 20. Berarti 4 dikurang 20, maka hasilnya negatif 16 Newton meter. Di sini kita dapat nilainya negatif, maka 16 Newton meter itu berlawanan arah jarum jam. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Kita lanjut soal yang B. Momen gaya di titik C. Kita perhatikan lagi di titik C, berarti C sebagai porosnya atau sumbunya. Maka sigma tau di C itu sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. Kita masukkan persamaannya. Tau 1 F1 sin 45 derajat dikali 1,2 itu jarak dari A ke C ditambah negatif F2 karena dia berlawanan arah dengan arah jarum jam, jadi dikali 0,8. 0,8 ini kita dapat dari B ke C. Nah, terus selanjutnya bagaimana? Kita masukkan angkanya. F1-nya itu 10 akar 2 dikali sin theta setengah akar 2 dikali 1,2. Maka kita dapat hasilnya yaitu 12. Dikurang F2-nya 25.
2-nya 25 dikali jarak dari B ke C itu 0,8, maka kita dapat hasil 20. Jadi 12 dikurang 20 itu hasilnya negatif 8 Newton meter. Artinya 8 Newton meter itu kan negatif, maka arahnya berlawanan arah jarum jam. Oke, selanjutnya di soal yang ketiga, tentukan momen gaya jika di tengah-tengah batang. Kita lihat batangnya tadi ada jaraknya 0,4 dan 0,8. Berarti kalau dia berada di tengah maka jaraknya 0,6. Dari A ke titik P dan dari titik P ke titik B itu 2 cm. Sedangkan dari P ke titik C itu 0,6 cm. Nah, kita masukkan ke persamaan. Tau di titik P sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. Jadi, kita lihat lagi. Tau di titik P sama dengan F1 sin theta dikali jarak A ke titik P dikurang. Kenapa dikurang? Karena kita putar sumbu poros F2 itu berlawanan arah jarum jam. Berarti langsung kita kurangkan. F2 dikali jarak dari titik P ke titik B itu 0,2 meter. Selanjutnya dari titik P ke titik C itu tadi jaraknya 0,6. Berarti kita masukkan angkanya negatif dikurang F3. F3-nya 25 dikali 0,6. Maka kita dapatkan hasilnya 10 akar 2 dikali setengah akar 2 dikali 0,6. Ini hasilnya yaitu 6 Newton meter. Dikurang 25 dikali 0,2, maka hasilnya min 5. Dikurang lagi 25 dikali 0,6, itu hasilnya 15. Jadi sigma tau di titik P sama dengan negatif 14 Newton meter. Artinya 14 Newton meter berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi sekian untuk video kali ini. Bagaimana? Apakah bisa difahami? Nah, jika ada saran dan masukan ke kolom komentar. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.